Fatah, mengapa Hamas menyerang Israel? Ya, klaimnya Hamas ini ya karena dunia internasional tidak mendukung, yang mendukung hanya Indonesia saja, ya, yang mendukung Hamas karena tolol. Lalu Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana, saudara? Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana? Pusing kan? Ada orang Yahudinya, tapi lebih banyak orang Islamnya. Nah, jadi waktu bom itu ya campur yang mati. Kan goblok ini Hamas ini kan. Ya bukan memang mata gelap, bukan goblok. Kalian orang Indonesia ini pejabat-pejabatnya yang goblok. Ini dapatnya, ini kan petanya begini kan. Dari Gaza ke Israel ini kan. Israel ya said was preparing for long conflict ya. Wah, sudah siap mereka mau gaya apa sudah siap. Tapi kenapa tidak langsung dihajar aja, dihabisin aja? Singa Yehuda, kolektornya, God bless you, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan. Fakta B. Ya, perang yang sekarang ini. Oh, sebentar saudara ya. Fakta B ini background. Mengapa Hamas menyerang Israel ya? Menurut kantor berita resminya Hamas yang disampaikan sama si Mutalib itu ya, si pakar Timur Tengah, pakar katanya pakar saudara ya, pakar tapi nggak tinggal di sini. Kalau saya mau jadi pakar bisa, saya tinggal di Israel saudara ya. Nah, tak kasih tahu ya, katanya satu, karena internasional tidak adil. Internasional loh saudara. Kurang adil apa? Belanda udah kirim duitnya loh saudara, itu pajaknya saya loh, yang dikirim ke Hamas saudara, ke West Bank terhadap Palestina saudara. Dua, katanya ya di perbatasan itu yang di Ashkelon itu, yang di perbatasan yang wilayah Israel tidak adil, tidak adil atau diskriminasi. Tapi saudara tahu yang di perbatasan itu ya, yang dibom ya adalah mereka sendiri yang mati, yang diperlakukan, yang katanya didiskriminasi. 1.800 sampai 2.000 orang yang mati itu ya, banyak, mungkin separuh saudara adalah bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, tapi yang katanya diperlakukan tidak adil oleh orang Israel menurut klaimnya Hamas. Fakta B, klaim Hamas ya. 3 saudara ya, yang sangat menarik, bahwa ya terjadi penggusuran ya, orang Yahudi memaksa mengambil alih wilayah-wilayah, itu kan perbatasan ya, di Gaza itu perbatasan. Lalu orang-orang yang non Yahudi itu disingkirkan semua katanya karena mau diganti ya, penggusuran oleh orang Yahudi ya, lalu dibangun, padahal itu katanya kan sudah diberikan kepada orang-orang non Yahudi. Enggak saudara ya, ya penempatan atau occupied itu, mengapa itu harus dikosongkan? Karena mau dibangun apartemen saudara ya. Di Haifa itu ada banyak sekali orang-orang digusur, lalu tempatnya itu dibangun di apartemen. Karena dulunya itu berantakan sekali. Anda kalau tahu daerah Haifa tua, kota tuanya Haifa itu, waduh berantakan sekali saudara. Wah, lebihi dari daerah Pecenongan itu saudara ya, daerahnya Pak Apeng itu ya. Wah, parah sekali saudara. Pecenongan masih rapi, ada blok-bloknya. Ini kayak apa ya, Sungai Gerong apa
apa itu? Apa namanya itu? Kok Sungai Gerong saya ingat ya Bali. Apa itu yang di dekat ini? Pak Apeng yang dekat ke ini di Jakarta itu. Dan Sungai Gerong itu ya, yang ruwetnya minta ampun banjir ya. Banjir ruwet itu daerah situ ya. Saya kalau lewat situ stres saya. Namanya saya lupa Jakarta ya, udah lama nggak di Jakarta. Bukan Ciliwung. Ya, bukan Ciliwung. Di situ nih banyak pengrajin sandal sepatu. Kaligong. Telugong. Iya, terima kasih Yudi Lesmana. Telugong. Kayak daerah Telugong gitu ya. Wah, ruwet sekali di situ, saudara ya. Ruwet sekali. Nah, itu kemudian diangkat, saudara. Itu lebih ruwet dari Telugong. Telugong itu ruwet, ini lebih ruwet lagi, saudara ya. Nah, itu dibersihkan, terus kemudian tanahnya dibangun semua, apartemen, yang tinggal di dalamnya, itu banyak orang non-Yahudi juga. Ya, banyak orang-orang non-Yahudi juga yang tinggal di dalam sana, saudara. Kan menarik ya. Jadi penggusuran itu seperti Ahok dituduh itu loh, menggusur mau di daerah itu ya, daerah normalisasi Sungai Ciliwung itu kan digusur semua, dikasih apartemen kan, kasih rusun kan. Nah ini sama, itu kejadiannya itu persis, saudara. Itu yang terjadi. Jadi bukan seperti yang diomongin sama si pengamat politik itu, pengamat politik Timur Tengah itu, Gundul Peang itu ya. Saya nggak ngerti ya, kalian memang orang Indonesia ini tolol, saudara. Makanya nggak maju-maju ya, saudara ya. Tolol soalnya, saudara ya. Saya ingat sekali, mengapa nggak boleh pindah pintu? Ini kan pintu rumah saya sendiri. Saudara tahu nggak kalau Anda pindah pintu? Ya, terus nanti kalau ada kebakaran, lalu pemadam kebakarannya masuk, nggak bisa keluar, saudara. Itulah sebabnya kalian di Jakarta kalau udah kebakaran ya udah finish. Kalau di Belanda, saya kasih tahu ya, di Belanda ini rumahnya kan kayu, dalamnya itu kayu semua, saudara. Rumah saya ini dalamnya kayu semua, ya. Kalau kebakaran, maka tetangga kanan, tetangga kiri nggak mungkin kebakar, saudara. Nah, itu ada yang di yang di Apple Down ya, saudara kita, orang Indonesia ini. Tetangganya rumahnya kebakaran, saudara ya. Ya, dia cerita sama saya, loh, terus ibu gimana? Nggak apa-apa, aman. Ditanyain katanya aman, cuman anget aja itu temboknya. Kenapa bisa begitu, saudara? Satu, memang sistemnya udah bagus, rapi. Kedua, pemadam kebakaran datang terus ke situ. Maka terisolasi, keluar masuk pemadam kebakaran terisolasi udah aman, saudara. Nggak liar. Kita mau bikin, saya pengen bikin teras. Oh, saya harus izin dulu, saudara. Izinnya 6 bulan saya nunggu, saudara. Ya ini kebetulan bukan rumah saya. Sekarang kalau rumah saya pun, saudara, Anda mau pindah pintu, izin dulu. Jangan sampai nanti Anda pindah pintu, lalu di mapnya pemerintah Belanda nggak ada, saudara, pemerintah kota. Mereka waktu kebakaran, mereka lihat mapnya kan, strateginya ini, kamu dari belakang, saya dari sini, isolasi di sini. Sehingga nggak merembet ke tetangga kanan kirinya. Nah, di Indonesia, saya diajari guru sejarah itu ya, dulu nih Belanda memang kurang ajar, mau pindah pintu saja harus laporan. Ya, jangankan kamu pribumi, orang Belandanya saja mau pindah pintu juga tetap ngomong, harus izin, nggak bisa sembarangan. Di sininya saja, di sini pun sama, mau pindah pintu kudu izin. Nggak boleh sembarangan, kamu pindah pintu atau pintunya ditutup, nggak mau dikasih pintu lagi. Wah, ketika kebakaran kamu nggak bisa keluar, mampus tuh, saudara. Di rumah di Belanda, tidak ada rumah tidak ada pintu belakangnya. Di Belanda, tidak ada rumah yang tidak ada pintu belakangnya. Harus wajib ada pintu belakang, saudara. Anggap ya. Nah, inilah penggusuran, kalau digusur. Ya tujuannya mau dibangun lagi supaya kamu tinggalnya layak, jangan empet-empetan, tidak karu-karuan. Makanya di daerah Palestina kalau kebakaran sudah selesai, kelar. Kalau daerahnya orang Israel, kamu lihat masuk ini wilayahnya orang Israel, oh ya rapi, saudara. Beda banget, saudara. Begitu Anda masuk wilayah Israel sama wilayahnya orang Palestina, ya beda banget. Ya. Keempat, ya saudara, faktanya. Ya. Jadi, ya, si
ya klaimnya Hamas ini ya karena dunia internasional tidak mendukung, yang mendukung hanya Indonesia saja ya, yang mendukung Hamas karena tolol ya. Dan ada diskriminasi, sementara orang Yahudi tetap merangsak ya orang-orang wilayahnya orang Palestina yang di Israel ya. Kalau di wilayahnya Palestina ya nggak mungkin, tapi kalau di wilayah Israel, walaupun kamu orang Palestina, orang Cina, orang Amerika, nggak urusan. Ya mau dibangun tata kota. Nah, maka klaimnya Hamas, maka mereka menyerang, melakukan pembalasan. Saudara, mengapa? Karena dunia internasional, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir, nggak ada yang dukung, saudara. Maka mereka melakukan pembalasan. Ya, maka saya masuk ke fakta C, saya taruh di bawahnya ya, fakta C. Korban, ya, banyak non-Yahudi. Sama seperti kalian orang Islam kalau meledakkan diri, korbannya satpamnya Islam, saudara. Iya kan? Anda waktu meledakkan diri itu di Bali itu, ya banyak yang Islam, saudara, yang mati. Kucluk ini, saudara ya. Nah, kedua, ya selain korbannya Islam, saudara, roketnya hasil korupsi apa? Dana, donasi, ya kan? Harusnya uang itu dibelikan makanan, makanya orang Palestina kelaparan, saudara. Makanya orang Palestina goblok-goblok, sekolahnya nggak pinter, karena harus dapat bikin sekolah, termasuk salah satu penatua di jemaat yang ada ini di Belanda ini, yang saya kenal ya, dia ke sana menjadi volunteer mengajar di sekolah-sekolah di Palestina, di rumah sakit di Palestina, dan mereka heran, obatnya mana? Kok tidak ada obat? Ya, loh ini yang mana? Ini yang mana? Ini nggak ada semua. Mereka bingung. Makanya 2019, ya, 2019 ini ya saya kasih tahu Anda yang Palestinian. Bukan ya. Bentar ya. Ini ya, saudara ya. Netherlands hard aid to Palestinian over family payments. Ya. Jadi salah satunya adalah ada orang-orang anak di bawah umur yang ditangkap dan kemudian jadi keluarganya menderita semua ya, jadi menderita. Maka salah satu donasi ini cukup besar, saudara ya. Nilainya 15 juta, ya 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun dolar, saudara. Ya, karena ternyata uangnya itu dipakai untuk apa, saudara? Untuk di roket, saudara. Ya, di 2019 udah nggak ada lagi. Tapi ya masih ada lagi, saudara ya. Nah ini, ya, that's stop funding. That's stop funding Palestinian NGO. Ya, question Israeli charge. Sebentar. Semoga bisa ya, sebentar. Ini iklan-iklan begini memang mengganggu ya. Ya, the Netherlands said it will stop funding Palestinian civil society groups recently outlawed as a terrorist organization by Israel, but rejected Israel's main claims about the group following its own audit. The Dutch government said Wednesday found no evidence that Union of Agriculture, ini untuk pertanian ya, dana untuk pertanian ya, saudara ya, di stop juga nanti mulai 2019. Jadi ini beritanya kan 2023 ya, saudara ya. Nah, dan beberapa di stop, saudara ya, di stop. Ngeri ya, saudara ya. Itu yang terjadi, ya. Oh ya, jadi uangnya dikorup untuk di roket, ya. Ketiga, saudara, ini adalah perang, ya, Israel versus Hamas,
bukan perang Israel lawan Palestina lagi, saudara. Ya, ironi kan? Lalu Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana, saudara? Nah, Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana? Pusing kan? Saudara, inilah yang terjadi. Nah, saudara, apa sih yang memotivasi Hamas ini? Kan negara Palestina sudah diakui, saudara. Israel mengakui otoritas Palestina, saudara. Bahkan menghormati. Jadi sebuah hubungan yang mutual benefit. Anda balik lagi nonton filmnya Fauda itu ya. Oh itu ya terjadi mutual benefit, saudara ya. Pejabat-pejabat Palestina yang berhubungan baik dengan Israel. Kemudian bagaimana orang-orang, anak-anak muda Palestina, warga negara Palestina bisa sekolah? Karena di Palestina nggak ada sekolah bagus, saudara. Adanya di Israel dengan beasiswa, saudara. Banyak, ya. Jadi banyak orang Beduin juga banyak, orang Beduin juga banyak, orang Druze juga banyak, ya, orang-orang dari negara Israel, Palestina juga banyak. Teman-teman saya juga banyak, saudara, dari Palestina. Itu yang ada di kafe, yang di kafenya Haifa itu, yang ada di taman di lantai 7, ya itu orang Palestina, saudara. Boleh buka kafe, apa nggak takut diracun? Ya enggak, ya. Naif namanya ya, saya masih ingat namanya Naif. Saya kalau pagi, Naif, marhaban. Itu ya, saudara ya. Nah sekarang kita lihat perangnya, saudara ya. Ini saya nggak bisa tampilkan perangnya soalnya ya. Masalahnya saya lagi rawan kena copyright, saudara ya. Lihat ya. Apa? Nah ini dulu ya. Israel lawan Hamas, saudara ya. Israel Hamas at war. Ya, over 500 Israel dan 300 Palestina kill. Oh, enggak 500 ya. Ini jamnya masih kelamaan. Yang benar adalah 1000. Oh ya, 500 mati. Yang mati 500 ya. Tadi masih 250 saya bilang ya. 500 yang mati, saudara ya. 500 yang mati, yang luka-luka itu sampai 1.700 yang luka ya, sorry ya. Yang mati 500, yang luka-luka sampai 1.700 sampai 2.000, pokoknya banyak ya. Yang diculik lebih dari 100. Karena dibombardir dengan luar biasa, saudara ya. Sehingga, nah mengapa bisa kecolongan Iron Dome-nya? Bukan kecolongan. Karena wilayah itu wilayah Palestina. Masa kamu jeruk makan jeruk? Bener nggak, saudara? Orang Israel kan berpikir kamu jeruk makan jeruk, kamu bunuh. Kalau kamu membombardir perbatasan di Askelon itu, kamu jeruk makan jeruk, ya kan? Karena apa, saudara? Yang dibunuh teman-temannya sendiri kan, sanak familinya sendiri. Itu kan yang terjadi dengan bom Bali kan? Kalian bunuh teman-temanmu sendiri ketika kamu kasih bom di kantor polisi. Kalian kan sesama Islam bunuh-bunuhan, ya kan? Sesama Islam. Yang dibunuh di Askelon itu orang-orang Islam semua, saudara. Walaupun ada orang Yahudinya, tapi lebih banyak orang Islamnya. Nah, jadi waktu bom itu ya campur yang mati. Kan goblok ini Hamas ini kan. Ya bukan memang mata gelap, bukan goblok. Kalian orang Indonesia ini pejabat-pejabatnya yang goblok. Kenapa bisa begitu? Ngeri ya, saudara ya. Ini kan kasih pertanyaan ya, bentar ya, ini kok nggak mau ya. Nah ini dapatnya, ini kan pertanyaan begini kan. Dari Gaza ke Israel ini kan. Israel ya, said was preparing for long conflict ya. Wah sudah siap mereka mau gaya apa sudah siap. Tapi kenapa tidak langsung dihajar aja, dihabisin aja? Kan sudah jadi negara, nggak boleh. Dan mereka perangnya kan bukan melawan orang Palestina, melawan Hamas. Ya, mereka tahu yang mereka lawan. Karena kalau bilang, oh saya mau ngelawan Palestina, lah, orang Palestina banyak yang baik kok, saudara.
ya kan? Jadi Israel tidak melawan Palestina, lawan Hamas, ya, bukan melawan Palestina, melawan Hamas, ya. Jadi di perbatasan itu ya, daerah Ashkelon itu ya, saudara, di cross Gaza border itu ya. Nah, here what you need to know. Aduh, ya, the konflik yang hari Sabtu, mulai dari Sabtu tadi malam ya, tadi malam itu Hamas, ya, Hamas militan, ya. Terus Israel mendeklarasi perang melawan Hamas, bukan Palestina. Ingat-ingat ya, melawan Hamas, bukan Palestina. Ada 500 orang yang mati, 2004, nambah saudara sekarang ya, bukan 1.800, 2.400 terluka, ya. Dan mereka disebut orang Israel, bukan orang Yahudi. Mengapa? Karena di dalamnya ada orang Yahudi, orang Arab, orang Yordania, orang Cina, orang Lebanon, yang lagi ada di perbatasan. Bahkan ada orang Jerman yang mati, saudara. Karena itu adalah sebuah konser musik. Ya, itu ada konser musik ceritanya ya, konser musik di daerah itu ya. Itu adalah konser musik, ada orang Yahudi, ada orang Jerman yang mati, saudara. Tapi Tuhan melindungi Nabi ke-26, ya, sehingga Nabi ke-26 nggak ikut konser musik di sana. Harusnya saya udah berangkat ini ya, kita mimpin fellowship ya, tapi Tuhan baik ya saudara ya, disuruh tunda ya. Ya, nah itu faktanya saudara ya. Enggak ya, ini kok enggak mau ya. Saya restart aja, kenapa enggak mau ini? Yes, agree. Nah, mau ya. Lihat ya. Israel ya, yang ditangkap bukan cuma tentara tapi warga penduduk sipil saudara ya, yang diculik saudara, dijadikan sandra. Saudara tahu yang suka nyandra orang saudara, teroris, pengecut saudara, yang suka nyandra orang. Gila ya, gila saudara. Masa Anda nggak sadar sih saudara? Wah, kelewatan kalau Anda nggak sadar saudara. Oke, kita skip dulu. Singa Yehuda, terima kasih buat kolektornya. Ya, Ongbak, terima kasih kolektornya. Ray Super Express, God bless you. Ya, aduh.